Ayah, tolong buka pintu. Mohon buka pintu, Tuan. Ayah memang keterlaluan. Kondisinya sudah tidak baik. Sekarang malah mengurung diri di kuil leluhur. Ini maksudnya apa? Jangan-jangan benar seperti kata orang luar. Keluarga Miao kita terkena sesuatu yang tidak baik. Diam. Jangan mengutuk keluarga kita. Tapi sejak hari ke-7, anggota keluarga Miao berturut-turut tewas mengenaskan. Aku takut kakek. Ayah, buka pintu. Ayah, Tuan, aku demi kepentingan pribadi memperpanjang umur. Tak disangka, malah mencelakakan keluarga Miao. Kumohon, jika harus dihukum, hukumlah aku sendiri. Lepaskan keluarga Miao. Kini, masa 1000 tahun telah tiba. Hukuman langit berakhir. Kamu bisa bangun. Hancur. Pergilah, nak. Ambil kembali milikmu. Dulu keempat hambaku bersumpah menjaga relik suci. Kini 1000 tahun telah berlalu. Apakah sumsum bintang masih utuh? Pergilah, selidiki kebenarannya. Yang harus datang, pasti akan datang. Aku tak boleh mencelakakan keluarga Miao. ayah, buka pintu. Ayah. Ayah, akhirnya ayah keluar. Kalian semua pergi ke balai utama. Tanpa perintahku, jangan keluar. Baik, aku antar ayah. Cepatlah kalian pergi. Jangan pedulikan aku. Kakek, hujan di luar sangat deras. Keluarga inti dan luar, cepat masuk semua. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Cepat. Baik. Raja Iblis, tidak. Tuan, tolong maafkan keluarga Miao. Kumohon. Tuan, aku tahu dosaku besar. Semua hukumanku tanggung sendiri. Kumohon, lepaskan seluruh keluarga Miao. Tuan, mohon ampunan. Kau perpanjang usia dengan ilmu sihir? Kacaukan yin yang, hancurkan samsara, lawan jalan langit. Buruk. Hukuman langit telah turun pada keluarga Miao. Terima kasih, Tuan. Selamatkan keluarga Miao. Prajurit yin berkeliaran, aura dendam menumpuk. Keluarga Miao pasti kena pembalasan. Tuan, tolong bantu keluarga Miao. Keturunan keluarga Miao tak bersalah. Keluarga Miao untuk ini telah membayar harga yang sangat berat. Ini lukisanku. Bisa bantu lindungi rumah keluarga Miao. Ditambah aku yang berjaga dalam 3 hari.
Bencana ini pasti teratasi. Terima kasih, Tuan. Ayah. Iya. Ayah. Ini, Ayah. Ayah, kenapa? Cepat panggil dokter. Ayah, jangan sampai terjadi apa-apa. Pak Tua, tampaknya sudah tidak bisa. Sebaiknya persiapkan urusan terakhir. Ayah, Mendekat, ayah. Apa pesan ayah? keluarga Miao harus memperlakukan Nona Kunling dengan baik. Dan jangan sentuh lukisan di kuil leluhur. Kalau tidak, keluarga Miao pasti akan ditimpa malapetaka besar. Ayah, tenang. Ayah, kami pasti akan memperlakukan Nona Kunling dengan baik. Yuzhou, antarkan Nona Kunling tinggal di pavilion belakang. Di sana lebih tenang. Mengerti, Ayah. Pergilah. Nona Kunling, silakan. Usiamu sudah habis. Pergilah dengan tenang. Ayah, bagaimana bisa kau pergi begitu saja, Ayah? Pak Tua, bagaimana bisa kau tinggalkan aku? Ibu jaga kesehatan. Keluarga Miao masih perlu ibu pimpin. Usiaku sudah senja, masih memimpin apa? Ibu, ada sesuatu yang ingin kukatakan tapi ragu. Wanita Kunling itu selalu berkerudung, penuh misteri. Pasti identitas aslinya tak pantas dilihat menurutku. Dia bukan kekasih gelap ayah. Ya anak haram. Ayahmu baru saja pergi. Perkataan seperti ini, jangan sembarangan bicara. Ibu, aku tak sembarangan. Ibu pikirkan, mengapa dia tidak datang lebih awal atau lebih lambat, tapi justru sekarang? Bukankah ini jelas ingin dengan keluarga kita memperebutkan warisan? Selama aku masih ada, siapapun takkan bisa merusak keluarga Miao. Nona Kunling, ini adalah kamar tamu termegah di keluarga Miao. Tak pernah dihuni siapapun. Bagaimana? Apakah nyaman? Luar biasa, dia masih ingat kesukaanku. Walau cemara perak ini tak sebanding dengan yang dulu. Tapi ini cukup berarti. Cukuplah. Nona Kunling, jika ada kebutuhan lain, silakan beritahu. Cukup yang sederhana saja. Mandi dengan air gunung salju 2 kali sehari. Air gunung salju, orang lain sulit minumnya. Yang ini malah dipakai mandi. Lalu, siapkan beberapa setel pakaian untukku. Harus akar teratai seabad yang seratnya dipintal. Akar teratai seabad, untuk obat saja sulit dicari. Ini baru permintaan sederhana. Ini, Bagaimana? saya akan segera atur. Anda istirahat dulu. Aduh, barang berharga seperti ini, kenapa tadi saya langsung menyetujuinya? Aduh, mulutku ini.
Kenapa tak bisa dikendalikan? Aduh, Pergi. Tuan sudah kembali. Bu, jangan marah dulu. Pulang dan istirahatlah. Urusan pemakaman ayah akan kami tangani bersama Zendi. Urusan relik sumsum bintang sudah beres. Tenang, sudah dikirim orang. Orang Yugu berjanji, begitu dapat reliknya, mereka akan beri kita proyek senilai 10 juta. Sampah, berani tawar-menawar denganku. Sampaikan pesanku. Dalam 3 hari, kalau keluargamu tak menyerahkan yang kuinginkan, seluruh klan siap dikubur. Meminjam jalan di Gunung Yin, daging dan tulang sebagai umpan, ikatan kekeluargaan tercerai, nyawa bagai lilin tersisa. 3 hari lagi, akan ada tamu penting dari keluargamu. Layani dengan baik. Ayah, tamu penting siapa sih hingga perlu repot seperti ini? Keluargamu, kan juga. Apa yang terjadi? Ada apa? Hujan, orang Yugu. Mereka membantai keluarga Miao. Orang yang memperdagangkan relik suci. Mereka mengancam kami. Jika kami tidak menyerahkan relik suci, akan ada malapetaka besar. Bajingan-bajingan itu. Kita harus jaga relik suci dengan baik. Jangan sampai jatuh ke tangan mereka. Baik. Kepala keluarga, bagaimana dengan Tuan Muda dan Nona? Cepat panggil tabib. Panggil tabib apa? Awei, pergilah ke keluarga Miao, undang Nona Kunling. Nona Kunling. Jangan tanya yang tidak perlu. Cukup tahu. Hanya dia yang bisa selamatkan keluargamu. Ayah, tenang. Aku pasti akan bawa Nona Kunling ke sini. Inikah potret yang disebut ayah? Bagaimana bisa dikuil leluhur, digantung potret orang seperti ini? Bicaramu seperti itu sangat tidak hormat pada ayah. Diam. Undangan siapa? Keluargamu mengirim undangan. Mereka akan datang. Mungkin mereka ingin berduka untuk ayah kita. Keluargamu adalah salah satu 4 keluarga besar. Kali ini, kita harus sambut mereka dengan baik. Keluarga Miao sudah merosot. Kedepannya, kita masih perlu andalkan keluarga besar seperti keluargamu. Pergilah. Siapkan hadiah balasan. Harus yang paling berharga. Dan juga, atur beberapa orang untuk menunggu di pintu. Pergilah. Baik. ayah. Nona Kunling berkata harus mandi dengan air gunung salju, dan juga pakai pakaian dari serat akar teratai 1000 tahun. Air gunung salju. 1 tetes pun sulit didapat. Apalagi pakaian dari serat akar teratai ini. Orang ini sungguh mencari gara-gara. Anggap keluarga Miao kami apa? Aduh. Ayah kita sebelum wafat khusus berpesan harus baik pada Nona Kunling. Tapi kita... Ayahmu sebelum wafat tak waras. Kamu juga tak waras.
pada wanita asal-usul tak jelas, patuh tanpa syarat. Biar orang luar tahu, harga diri keluarga Miao masih mau dijaga. Nenek, keluarga Miao akhir-akhir ini memang nasib buruk terus. Kakek bilang begitu, pasti ada alasannya. Diam. Bencana langit keluarga Miao sudah lewat. Tak ada bencana lagi. Tapi, Jangan tapi lagi. Tugas utama sekarang, buat kakekmu tenang. Kamu datang buat apa? Keluarga Miao tak terima kamu. Ketua, Raja Iblis Kunling telah bangun. Keluargamu meminta bantuannya. Hakim neraka. Tidak perlu ditakuti. Tapi, kekuatan batinnya terlalu hebat. Kita bukan lawannya. Takut apa? Kita punya senjata rahasia. Lagi pula, pecahan sumsum bintang keluarga Miao sudah di tanganku. Kumpulkan 3 lainnya, aku bisa menyatukannya. Sumsum bintang mengacaukan roda sebab akibat mengobrak-abrik 3 alam. Gelombang cahaya, percikan darah, segera hancur. Pergi. Kamu mau apa? Keluarga Miao tidak menyambutmu. Aku datang mengantarnya. Tidak perlu, keluarga Miao. Tamu penting segera datang. Lebih baik kamu jangan mengganggu di sini. Dengar tidak? Pergi cari tempat yang sejuk. Pergi sana. Tuan keluargamu sudah tiba. Persilakan masuk. Baik. Nanti ku hajar kau. Tuanmu, repot-repot datang berkabung untuk ayah saya. Tuan Miao salah paham. Aku bukan datang untuk berkabung, mendiang Tuan Miao. Mereka mencari saya. Menganggap diri penting sekali. Memang sombong. Mencari kamu. Berbohong tanpa malu. Tuanmu adalah tamu kehormatan keluarga kami. Bisa-bisanya kau lancang di sini. Betul. Apa kau tahu, status keluargamu, itu betapa mulianya. Kau ini cuma gadis kampungan, liar. Berani-beraninya bilang, mereka datang mencari kau. Benar-benar mulut besar. Paising. Ada apa ini? Aku tadi, seperti merasa, nyaris mati. Aura wanita ini sungguh luar biasa kuat. Tampaknya ayah benar. Harap Nona Kunling turun gunung. Situasi keluargamu genting. Kami mohon Nona Kunling bersedia menolong. Setelah urusan ini selesai, aku akan datang sendiri. Nona Kunling, ini benar-benar mendesak. Selama aku ada, keluargamu pasti aman. Kami harap Nona Kunling segera turun gunung. Masalah tadi, belum aku hitung denganmu. Sekarang, kau malah pura-pura. Tuanmu mengundangmu. Itu menghargaimu. Kau malah sok tinggi. Jangan kira kami tak tahu. Niatmu di sini. Tak ada tempat untukmu. Kau juga tak dibutuhkan. Kau yakin? Apa telingamu tuli, atau tak paham bahasa manusia? Sembunyi-sembunyi, sifat genit seperti rubah. Kupikir, selendangmu itu juga cara merayu orang. Bagaimana bisa kau bicara begitu pada Nona Kunling? Kupikir dia benar. Dalam kesempatan seperti hari ini, dia masih menutupi wajah dengan kerudung hitam. Tamu terhormat datang, masih bersembunyi-sembunyi. Sikap seperti pelacur. Kurasa kau sudah rencanakan ini. Hari ini ada tamu terhormat yang datang, makanya berdandan seperti ini. Aku ingin melihat wanita ini. Seperti apa rupanya? Ini. Dia. Bagaimana dia mirip dengan orang dalam lukisan? Persis sama. Kau orang tua brengsek. Bagaimana kau pasang lukisan kekasihmu? Lukisan di kuil leluhur keluarga Miao kami. Tak heran, ayah di akhir hayat masih ingat dia. Ternyata begitu. Ibu, jaga kesehatanmu. Aku berikanmu anak-anak. Kau perlakukan aku begini. Ibu,
Ibu, jangan bicara begitu. Aku percaya ayahku tak akan lakukan hal ini. Lalu dia bagaimana mirip persis dengan lukisan itu? Aku, Wanita ini bunuh ayahku. Tak hanya itu, berani datang ke rumah ini. Sungguh tak tahu malu. Ibu. Nenek. Aku tak izinkan kalian bicara begitu, Nona Kunling. Diam, bodoh. Di sini bukan tempatmu bicara. Nona Kunling, karena keluarga Miao sangat tidak sopan. Mohon kunjungi keluargamu, seluruh keluargamu pasti sambut Anda baik-baik. Karena keluargamu bersikeras membawa wanita sial ini, biarkan saja mereka bawa. Akan kulihat. Akhir apa yang menanti keluargamu. Tampaknya Miao Zenting. Mati sia-sia. Wanita ini Tidak hanya membunuh orang tua itu, tapi juga bicara seenaknya. Kau anggap kami, keluarga Miao, sebagai apa? Nyonya tua. Nona Kunling adalah tamu kehormatan kami. Jika masih berkata kasar, jangan salahkan aku. ibu. Keluargamu tak bisa kita lawan. Aku akan lihat. Bagaimana nanti? Keluargamu. Ibu. Lupa pesan kakek, harus baik pada Nona Kunling dan lukisan itu. Kau ingatkan aku. Lukisan sial ini harus dihancurkan hari ini. Lukisan celaka ini harus dimusnahkan. Benar. lukisan ini dasar keluarga Miao. Jika dihancurkan, bencana tak berujung. Jangan coba menakutiku. Kami, keluarga Miao, tak akan tertipu lagi. Keluarga Miao tak menyambutmu. Pergi sekarang. Semoga kalian sanggup tanggung akibatnya. Akibat apa lagi? Meski benar ada akibatnya, keluarga Miao tak takut. Aku. Tasbih 50 tahunku tiba-tiba putus. Kenapa tiba-tiba putus? Ini. Nenek. Sudahlah. Jangan sentuh lukisan ini. Diam. Aku harus menghancurkan lukisan ini. Kalau tidak, bisa membangunkan leluhur keluarga Miao. Ibu. Biar aku tak percaya. Lukisan ini tak bisa kuhancurkan hari ini. Ada apa ini? Ini. Apa yang terjadi? Ibu. Kau tidak apa-apa? Ibu, kurasa lebih baik kita berhenti. Lukisan ini mungkin benar-benar bisa melindungi kita, keluarga Miao. Aku tak mengizinkan lukisan wanita ini tergantung di kuil leluhur Miao. Perkataan ibu sangat benar. Lukisan ini harus dihancurkan. Ambilkan pisau yin yangku. Pisau yin yang tersimpan bertahun-tahun masih sangat tajam. Nenek. Lukisan ini tak boleh dihancurkan. Harap nenek pertimbangkan lagi. Minggir. Lukisan hancur. Hukuman langit datang. Keluarga Miao binasa. Sudah saat seperti ini, masih berlagak misterius. Akan kulihat bagaimana keluarga Miao dibantai. Akan kulihat bagaimana keluarga Miao dibantai. Ayah. Ibu. Nenek.
Keluarga Miao ini dulu juga termasuk salah satu 5 keluarga besar, tapi sekarang berakhir dibantai, begitu saja. Hakim neraka, aku meremehkanmu. Bisa mengambil benda dari jarak jauh. Tidak apa, kita lihat nanti. Nona Kunling, tolong selamatkan mereka. Bencana langit telah tiba. Tak bisa dicegah lagi. Semua kaki tangan dari pihak luar keluarga Miao ini telah dibantai. Kenapa hanya Miao Yuzhou yang selamat? Nona Kunling, kenapa bisa begini? Jangan-jangan kau bukan orang keluarga Miao. Bagaimana mungkin aku bukan orang Miao? Lukisan leluhur rusak, keluarga Miao dibantai, tapi hanya kau, Miao Yuzhou, yang selamat tanpa cedera. Bagaimana menjelaskannya? Kumohon, Nona Kunling, jelaskan keraguanku ini. Nona Kunling, bagaimana? Kau memang bukan anak kandung Miao. Tapi sejak kecil, aku hidup di keluarga Miao. Jika aku bukan orang Miao, lalu siapa orang tua kandungku? Dalam ilusi, wajah orang tuamu tak jelas. Aku bersedia mengikuti Nona Kunling. Dengan hormat kumohon, bantu aku ungkap misteri asal-usulku. Hal ini kuterima. Terima kasih, Nona Kunling. Nona Kunling, keluargamu sudah menunggu lama. Silakan berkenan datang. Tunjukkan jalan. Cicit generasi ke-16 keluargamu bersama seluruh anggota keluarga. Menyambut Tuan. Identitasku tak perlu diketahui umum. Panggil saja Kunling. Baik, Tu. Nona Kunling, silakan ikut ke ruang dalam. Dalam semalam, keturunan keluargamu semua pingsan. Orang Yugu bahkan mengancam, jika tidak menyerahkan relik sumsum bintang 3 hari lagi, keluargamu pasti celaka. Saya orang tua ini tak berguna. Tak berguna. Melihat anak cucu saya menderita, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ayah, jangan terlalu khawatir. Percayalah pada Nona Kunling, dia pasti punya cara. Siapa dia? Siapa dia? Dia anak saya, keturunan garis saya lahir terlambat dari kecil. Tubuhnya lebih kuat, jadi dia beruntung lolos dari bencana. Anak ini, bisu. Setahun lalu dia demam tinggi tak turun, lalu jadi seperti ini. Kami telah mencari banyak tabib terkenal, tapi tak bisa menyembuhkannya. Dia tidak apa-apa, tapi anak-anak keluargamu lainnya, nyawanya dalam bahaya. Kami mohon, Nona Kunling berkenan menolong. Tenang. Selama saya di sini, keluargamu pasti aman. Di mana saya tinggal? Nona Kunling, anak-anak sudah di ujung tanduk. Ini tidak bisa ditunda. Hari ini sudah agak malam. Lebih baik biarkan Nona Kunling istirahat dulu. Bicarakan besok lagi. Maaf. Saya kurang pertimbangan. Ini keponakan saya, Murongzhou. Rongzhou. Antarkan Nona Kunling dan rombongannya untuk istirahat dulu. Baik. Nona Kunling, silakan ikut saya.
Nona Kunling, silakan. Nona Kunling, silakan beristirahat dulu. Panggil saja jika butuh sesuatu. Saya permisi dulu. Nona Kunling, katakan, semua anak keluargamu jatuh pingsan. Hanya Young Mastermu yang selamat. Saya rasa ini pasti ada yang aneh. Besok harus diselidiki. Saya lelah. Nona Kunling. Nona Kunling, apakah Nona sudah bangun? Mohon Nona Kunling, selamatkan keturunan keluargamu. Ada apa? Nona Kunling, keturunan keluargamu muntah darah hitam, nyawanya di ujung tanduk. Mohon Nona Kunling tolong selamatkan. Nona Kunling, silakan. Aura yinnya sangat kuat. Di keluargamu, ada roh jahat menyusup. Keluargamu turun-temurun menjaga relik sumsum bintang. Bagaimana bisa ada roh jahat menyusup? Buruk. Sejak bangun pagi tadi, Young Master terlihat kosong, tidak mau makan minum. Cepat periksa. Kenapa tidak laporkan lebih awal? Iya. Nyonya yang melarang kami memberitahu. Kacau sekali. Iya. Nona Kunling, mohon ikut saya. Heng, makanlah sedikit. Kemarin Heng masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba begini? Saya tidak tahu. Cepat panggil tabib. Baik. Heng sakit. Kenapa disembunyikan dariku? Di rumah sudah kewalahan. Saya tidak ingin menambah bebanmu lagi. Kamu. Nona Kunling, saya merasa nyonyamu sengaja menyembunyikan sesuatu. Mungkinkah hal ini terkait dengannya? Tuan, ada masalah. Relik sumsum bintang hilang. Apa? Relik sumsum bintang dicuri. Nasib keluargamu terganggu. Bagaimana ini? Cepat, ke belakang. Apa yang sebenarnya terjadi? Hari ini saya lewat pintu ini, menemukan gembok pintu terbuka. Begitu saya masuk, menemukan relik hilang. Relik sumsum bintang keluargamu selalu dipuja di belakang. Gembok ini juga khusus. Hanya kepala keluarga punya kunci. Relik sumsum bintang keluargamu baru hilang. Keluargamu makin terancam. Nona Kunling, tolong selamatkan kami. Langit tiba-tiba mendung. Cuaca aneh ini. Pasti ada anomali. Iblis berkeliaran. Iblis? Saya pernah baca buku kuno. Katanya, iblis berkeliaran untuk melindungi roh yin. Benar. Untuk menghilangkan roh yin, harus temukan umpan dulu. Apa itu umpan? Apa itu umpan? Umpan? Orang yang melepaskan iblis. Saya merasakan orang ini di kediamanmu. Kunling, boleh tanya? Lalu, bagaimana cara menemukan tubuh inang ini? Roh jahat hanya akan merasuki tubuh yang baru saja mati. Paling lama tidak lebih dari 2 bulan. Coba kalian pikir, apakah akhir-akhir ini ada keluarga yang meninggal? Keluargamu belakangan ini, setahun terakhir, juga tidak ada yang meninggal. Jangan-jangan Nona Kunling salah menilai. Nona Kunling sangat kuat sihirnya, mustahil salah menilai.
Mulai hari ini, keluargamu tutup pintu. Nona Kunling, mengapa begitu? Jaring langit sudah terpasang. Sang inang pasti akan berusaha kabur. Jadi kita hanya perlu menunggu dengan tenang. Lihat siapa yang paling ingin keluar dari kediaman. Dialah sang inang. Tuan, Nyonya ingin keluar. Kami tidak bisa menghalanginya. Cepat lihatlah. Sepertinya sang inang tidak bisa diam lagi. Apa yang kau lakukan? Huawei, Heng tiba-tiba kejang. Aku harus bawa dia ke rumah sakit. Bukankah ada tabib di kediaman? Panggil tabib. Baik. Tidak boleh, tabib di sini tidak profesional. Aku harus bawa Heng ke rumah sakit, baru aku tenang. Relik suci keluargamu dicuri. Nona Kunling baru saja memerintahkan mengunci seluruh kediaman. Kau pulang dulu saja. Tidak, kondisi Heng sangat kritis. Hari ini aku harus bawa dia ke rumah sakit. Jangan ada yang menghalangi. Ah. Kalian lebih percaya orang asing ini daripada keselamatan Hanger. Jangan kurang ajar pada Nona Kunling. Perintahkan, lakukan sesuai permintaan Nona Kunling. Kunci seluruh keluargamu, siapapun, dilarang keluar. Ayah, izinkan aku selamatkan Hanger, bawa ke rumah sakit. Dia hampir tak tertolong. Huawei, kau tak boleh tega begini. Kau tak bisa hanya diam melihat anakmu sendiri meninggal di depanmu. Nona Kunling, anak saya memang kritis. Bagaimana kalau istri saya pergi dulu? Tidak boleh. Tapi, Saya percaya, Nona Kunling punya rencana. Bagaimana kalau dia penipu? Aku tak bisa mengabaikan nyawa anakku. Bibi, jangan panik dulu. Nona Kunling adalah tamu kehormatan yang kami undang. Percayalah, dia punya rencana. Tidak, anakku hampir mati. Siapa yang berani menghalangiku hari ini? Aku bawa kalian semua mati. Kau tak bisa keluar. Kau mau bunuh anakku. Dia baru 12 tahun. Sekarang situasinya genting, tak boleh ditunda. Lepaskan ini sekarang. Biarkan dia berobat. Kau sengaja mau bunuh anakku. Iblis. Jangan coba-coba bermain misteri di depanku. Mereka takut padamu. Aku tidak takut padamu. Jika terjadi sesuatu pada anakku hari ini, mengalami hal buruk. Hari ini, aku takkan membiarkanmu. tunggu dulu. Nona Kunling adalah tamu kehormatan yang diundang keluargamu, datang untuk menyelamatkan keluargamu. Yang kau pedulikan adalah keluargamu. Tapi aku hanya peduli pada Henger. Dia adalah nyawaku. Tanpanya, aku juga tak ingin hidup lagi. Kakak, menurutku si wanita iblis ini jelas sengaja mengabaikan nyawa orang, menyingkir kau, atau aku akan bertindak. Semua mundur. Ayah. Maaf, kali ini kami tidak bisa menuruti perintahmu. Kami tidak bisa membiarkan wanita iblis ini menghancurkan keluargamu. Bodoh. Wanita iblis, jika kau berani melukai satu orang keluargamu, takkan kucabik-cabik kau. Wanita iblis, hentikan. Wanita iblis, kami tidak takut padamu. Henger, kau kenapa? Apakah Bocah kecil masih belum menyerah. Jangan banyak bicara. Henger.
Nona Kunling, kumohon lepaskan anakku. Ini adalah umpan roh jahat. Sudah bukan anakmu lagi. Bagaimana mungkin? Anakku, bagaimana mungkin menjadi roh jahat? Semua anak-anak keluargamu yang terkena roh jahat berasal darinya. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Dia harus lenyap sepenuhnya, baru anak-anak lainnya akan selamat. Jangan berani. Siapa yang berani sentuh Heng? Jangan terburu emosi dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Heng adalah anakku. Dia bagian dari tubuhku, darah dagingku. Nona Kunling melakukan ini. Pasti ada alasannya. Aku tak peduli. Heng adalah anakku. Hari ini siapa yang bunuh dia harus lewati mayatku dulu. Bodoh. Kamu. Huawei, diam kau. Nona Kunling, sebagai ibu, mana mungkin tak melindungi anak sendiri? Menurutmu apakah ada kesalahpahaman? Tak ada salah paham. Dia sudah berjanji dengan orang Yugu. Ini, mana mungkin? Heng baru 12 tahun, dia. Kau yang suruh, benarkan. Berdasar apa kau pukul aku? Aku sehari-hari tak pernah kekuranganmu. Selama ini bagaimana aku padamu? Kau malah berani lakukan hal ini. Kau tiap hari keluar bersenang-senang. Mau temani teman minum, tapi tak mau temani aku di rumah. Keluargamu yang besar ini tak beri aku kehangatan. Kau buat aku merasa hidup seperti siksaan. Ini bukan baik padaku. Jadi, kau suruh Heng ikat perjanjian dengan Yugu. Kau masih punya hati nurani. Sudah kukatakan ini, bukan perbuatanku. Kau celakakan keluargamu. Masih tak sadar salah. Hari ini akan kubunuh kau dengan tanganku sendiri. Selamatkan keturunan keluargamu. Nona Kunling, ini urusan keluarga saya. Tolong jangan ikut campur. Percuma. Berani sakiti ibuku. Mati. Paman, kau baik-baik saja. Kalau kau bertindak lagi, jiwamu akan tercerai-berai. Bahkan jika jiwa tercerai-berai, aku tetap akan lindungi ibuku. Sebenarnya dirimu sendiri, kondisi fisikmu buruk. Ibuku demi memberimu keturunan, menderita begitu banyak. Dan kau malah bilang ibuku yang bermasalah. Tidak hanya itu. Saat ibuku melahirkanku dulu, bentuk tubuhnya berubah. Kau malah memukul ibuku. Aku hanya pergi pesta dengan wanita penghibur. Tak perlu kau urus. Coba lihat dirimu. Setelah melahirkan, tua dan jelek, perut berlipat-lipat saat buka baju. Sungguh menjijikkan. Ibuku demi aku selalu menahan diri. Hidup bagai di neraka. Aku adalah harapan ibuku, sekaligus belenggu bagi ibuku. Sialan. Aku ajak kau keluar, memalukan. Aku mau cerai denganmu. Kau mau cerai? Boleh saja. Kalau begitu, jangan harap lagi bertemu Henger. Jangan. Aku tak mau pisah dari Henger. Nah, itu baru benar. Laki-laki berpesta pora, itu wajar. Diam saja mulutmu. Tinggal di rumah dengan baik, atau kau tahu akibatnya. Ibu. Sakit tidak. Henger akan pijatkan.
Laki-laki memang begitu. Aku hanya berpura-pura. Lagi pula, aku juga punya kebutuhan fisiologis. Kau adalah iblis sejati. Harusnya kubunuh kau dulu. Aku ayahmu, bukan iblis. Ibumu yang merusakmu. Diam. Kau menikahi ibuku, tapi tak memperlakukannya dengan baik. Kalian tak peduli, aku yang akan peduli. Tolong selamatkan ibuku. Aku rela membayar dengan apapun. Bahkan nyawaku. Baik, aku akan membantumu. Ibu, tenang saja. Aku yang akan menuntut keadilan untukmu. Henger. Henger. Ibu. Henger harus pergi. Henger akan selalu menjadi bintang yang menjagamu. Ibu tak akan menderita lagi. Henger. Anakku sayang. Tanpamu, ibu juga tak punya alasan untuk hidup. Aku temanimu ke alam baka. Di kehidupan berikutnya, aku masih ingin jadi ibumu. Jangan. Aku tak mau kau jadi ibuku lagi. Aku tak mau kau ikut menderita bersamaku. Apakah ini mutiara roh yang legendaris? Mutiara roh telah muncul, maka terkurung selamanya. Tak ada harapan untuk samsara lagi. Jangan, Henger. Nyawaku. Seharusnya sudah berakhir sejak lama. Kuharap ibu hidup dengan baik. Henger. 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 Henger, jangan tinggalkan aku. Henger. Bagaimana? Kakak sulung sudah ditemukan? Belum. Kepala keluarga pagi-pagi sekali dengan kepala pelayan tidak tahu pergi kemana. Bahkan keluarga Ouyang kita, relik sumsum bintang yang dijaga turun-temurun juga hilang. Relik sumsum bintang hilang tanpa alasan. Kepala keluarga tiba-tiba pergi dari rumah. Bagaimana ini? Jarum penunjuk berdetak. Adalah tuan turun-temurun yang dipuja telah kembali. Sekarang, keluarga Ouyang diselamatkan. Baru saja kami salah paham, Nona Kunling. Harap Nona Kunling jangan menyalahkan. Tidak apa-apa. Hanya saja beberapa orang. Saatnya dibersihkan. Aku adalah kepala keluargamu. Aku lihat siapa yang berani menangani aku. Aku. Ayah, aku adalah anak kandungmu. Juga kepala keluargamu. Kau tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Adalah toleransiku yang menyebabkan situasi hari ini. Kali ini, aku tidak akan lagi menoleranimu. Kau tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Huawei, jangan terus membuat kesalahan. Aku umumkan, mencabutmu Huawei dari posisi kepala keluarga. Ayah, apakah kau benar-benar sekejam ini? Datanglah orang, bawa anak durhaka ini pergi. Biarkan dia sisa hidupnya di penjara, bertaubat dengan baik. Ayah, ayah, ayah.
Ini salahku. Aku selalu pura-pura tak melihat hingga menyakiti Anda dan Henger. Aku tak berguna. Ayah, aku tak menyalahkanmu. Salahkanmu Huawei, si iblis itu. Dialah yang membuatku kehilangan Henger. Tanpa dia, aku pun tak ingin hidup. Mengapa menyelamatkanku? Akulah penyebab kematian Henger, bahkan kesempatan untuk reinkarnasi pun tak kumiliki. Bakti yang sentuh langit dan bumi, kasih ibu dan anak yang mendalam. Henger diizinkan masuk samsara. Kuperbolehkan. Ibu jangan menangis. Henger hanya ingin ibu hidup bahagia dan gembira. Nanti, pemandangan yang tak bisa Henger lihat, ibu tolong lihatkan untukku. Makanan enak yang tak bisa Henger cicipi, ibu tolong cicipkan untukku ya. Ibu jangan menangis. Henger harus pergi. Kakak, terima kasih. Ini relik suci yang dulu kucuri atas kendali orang Yugu. Kini ku kembalikan pada pemiliknya. Henger. Henger punya kesempatan samsara. Mungkin masih ada hari di mana kita bertemu lagi. Tuan, anak-anak mereka semua sudah sadar. Terima kasih, Nona Kunling, atas bantuanmu pada keluargamu. Terima kasih, Nona Kunling, atas bantuanmu pada keluargamu. Tuan. Di luar ada orang dari keluarga Ouyang yang minta bertemu. Keluarga Ouyang adalah yang terdepan dari 4 keluarga besar. Biasanya jarang berinteraksi dengan kami. Hari ini datang. Untuk urusan apa? Silakan masuk. Baik. Hormat kepada Nona Kunling. Hormat kepada Nona Kunling. Bangunlah. Nona Kunling. Relik sumsum bintang yang dijaga turun-temurun oleh keluarga Ouyang tiba-tiba hilang. Mohon Nona menghukum kami. Bagaimana bisa relik keluargamu hilang? Dan relik sumsum bintang keluarga Ouyang juga lenyap. Apakah ini perbuatan orang Yugu? Jika benar orang Yugu, mungkin saat ini kekuatan mereka sudah meningkat drastis. Orang Yugu ini berturut-turut mencuri benda suci. Tampaknya niat mereka tidak baik. Saudara muda, boleh tahu giok Liontin ini dari mana asalnya? Sudah kubawa sejak kecil, selalu menempel di tubuhku. Ada masalah apa? Ini giok pusaka, keluarga Ouyang kami. Apa? Mungkinkah aku keturunan keluarga Ouyang? Tapi, keluarga Ouyang kami tidak ada keturunan yang tercecer di luar. Ini agak aneh. Ini, hahaha. Aduh, Dewi ini, cantik sekali. Ikut aku pulang, yuk. Dewi, temani aku main, dong. Kepala keluarga. Kepala keluarga, kenapa? Dia terkena guna-guna cinta. Dalam satu tarikan napas pasti tewas seketika. Tak ada lagi tanda kehidupan. Ini, mana mungkin. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Nona Kunling. Dia sudah meninggal. Nona Kunling. Kepala keluarga wafat mendadak. Kami mohon Nona Kunling pulang bersama kami. Jika tidak, kami tak bisa bertanggung jawab. Kami mohon Nona Kunling pulang bersama kami. Keluarga Ouyang kehilangan relik sumsum bintang, lalu kepala keluarga wafat mendadak. Kebetulan sekali. Mungkin ada petunjuk di sana.
Aku juga mau ke keluarga Ouyang, menyelidiki asal-usul saya. Mohon Nona Kunling turun gunung. Kalau begitu, aku akan pergi. Nona Kunling, silakan. Nona Kunling, tunggu sebentar. Nona Kunling, saya ingin ikut Anda pergi ke sana, melayani Anda. Mohon izinkan saya. Rongzhou, kau sudah yakin? Kakek, saya sudah yakin. Nona Kunling sangat hebat. Dengan mengikutinya, saya pasti banyak belajar. Saya rela layani Anda seumur hidup. Keluargamu kami tidak sejaya dulu. Jika kau bisa mengikuti Nona Kunling, itu juga kehormatan bagi keluarga kami. Mohon, terima cucu saya. Hatinya tulus. Diizinkan. Ikuti aku mulai sekarang. Layani Nona Kunling dengan baik. Ya, saya paham. Tunggu saya. Kau. Nona Kunling lelah setelah perjalanan jauh, sudah bersusah payah. Mohon beristirahat sebentar di sini. Hahaha. Nona Kunling. Wah, hati-hati langkahnya, Nona Kunling. Nona Kunling bukan anak kecil lagi. Hah? Kamu ngerti apa? Budak harus punya sikap budak. Haha, ini baru yang layak. Hati-hati injaknya. Silakan lewat sini. Hati-hati injaknya ya. Nona Kunling. Silakan minum. Kempf. Benar-benar penjilat. Kamu tahu apa? Ini namanya tanggap. Kalau mau cari muka, antri dulu di belakangku. Pendatang baru mengungguli yang lama. Kamu. Paising. Salah kamu. Beritahu Tuan, Nona Kunling sudah tiba. Baik. Lapor kepala rumah tangga. Pelaku yang menyantet kepala keluarga. Sudah ditemukan. Nona Kunling. Tuntun jalan. Baik. Nona Kunling. Ini nyonya kami. Dialah yang menaruh guna-guna. Bukan dia. Dia sendiri sudah mengaku. Masa bukan? Nona Kunling tidak tahu. Sejak menikah masuk keluarga Ouyang, Nyonya menjanda hidup 10 tahun. Kepala keluarga sekolah di luar negeri, perginya 10 tahun. Semua urusan rumah ditanganinya sendiri. Tapi kepala keluarga pulang bawa perempuan lain. Jadi dia sangat benci kepala keluarga. Benar. Kalau bukan aku, keluarga Ouyang takkan bertahan selama ini. Seluruh isi rumah. Siapa yang tak hormat padaku? Tapi Ouyang Qiang baru pulang dari luar negeri, tapi membawa wanita lain. Bahkan sudah punya anak. Bagaimana aku bisa terima? Nyonya, aku tahu kamu mendendam pada kepala keluarga, tapi kamu tidak boleh membunuhnya.
Ah, laki-laki brengsek seperti dia pantas mati. Membunuh kepala keluarga, dosa besar. Kamu masih berani lancang? Sepertinya pelajaranmu belum cukup. Nona Kunling, Anda ini. Sudah kukatakan, bukan dia yang memasang guna-guna. Kami sudah memeriksa. Di tubuhnya benar ada guna-guna cinta lain. Apa? Dia juga punya guna-guna cinta. Tuan, kepala keluarga, meninggal mendadak. Bagaimana bisa? Kepala rumah tangga menyuruh beri kabar. Saat kepala keluarga pergi ke keluargamu untuk menjemput Nona Kunling, tiba-tiba meninggal. Konon, karena terkena guna-guna cinta yang ganas. Kalau itu guna-guna cinta, pasti ada dua. Di tubuh si pelaku jahat, pasti masih ada satunya. Hai. Periksa semua orang di kediaman ini. Satu persatu. Jangan ada yang terlewat. Tak usah periksa, aku yang memasang guna-gunanya. Nona Kunling. Sekarang, bukti sudah jelas. Nyonya memang membunuh kepala keluarga dengan ilmu jahat. Tuan memerintahkan, malam ini, dia harus dihukum. Kalian tak percaya, maka urusan keluarga Ouyang tak akan kucampuri lagi. Tuan, mohon tunggu. Urusan rumah tangga. Mengganggu Tuan. Malam ini. Sudilah menginap. Biarkan kami dapat berbakti. Baik. Selain itu, panggil saja Kunling. Nona Kunling. Silakan ke sini. Ada tamu. Sediakan teh. Aduh, pergi. Nona Kunling ini menyuruhku sediakan teh. Benar-benar cari perhatiannya. Hah? Tapi sudah larut begini, benarkah ada yang datang? Nona Kunling bilang ada. Pasti ada. Nona Kunling. Maaf mengganggu di larut malam. Ini putra keduaku, Ouyang Yu. Sekarang dia adalah kepala keluarga kami yang baru. Apapun keperluanmu, silakan perintahkan dia. Melayani Nona Kunling adalah kehormatanku. Aku tak perlu siapapun melayaniku. Tuan, Nyonya hilang. Dia juga membunuh Nona Liu. Membunuh Nona Liu. Nona Liu adalah kekasih putra sulungku. Tampaknya Ruan King masih menyimpan dendam akan hal ini. Tidak hanya itu, dia juga melukai semua penjaga di halaman belakang. Apa? Berani-beraninya dia. Pastikan dia ditemukan. Hukum dia seberat-beratnya. Ruan King seorang wanita, bisa sekejam itu. Ya, biasanya dia tampak lemah lembut. Tapi begitu kejam. Kurasa, pasti ada bantuan dari luar. Kita harus cari dalang di balik ini. Tolong, Nona Kunling. Jika aku turun tangan, dia pasti tewas. Ayah, untuk hal ini tak usah merepotkan Nona Kunling. Kami bisa selesaikan sendiri. Dia bunuh banyak orang di rumah kami dan curi relik kami. Nona Kunling, tolong Anda bertindak. Hentikan. Hentikan. Kau. Bagaimana mungkin kau lukai aku? Relik sumsum bintang.
Kenapa ada padamu? Relik ini milik keluarga Ouyang. Bagaimana bisa? Karena aku adalah pemiliknya. You, berani-beraninya kau menghina Nona Kunling. Karena aku tak ingin siapapun temukan Ruan King. You, apa yang kau lakukan? Ayah. Jika ayah tak ingin aku mati, jangan cari Ruan King lagi. Guna-guna cinta itu aku yang pasang. Orangnya juga aku yang bunuh. Ini tidak mungkin. Kalau kalian tak percaya, lihat. Di tubuhku ada serangga iblis itulah yang bunuh kakakku. You, mengapa kau lakukan ini? Mengapa kau lakukan ini? Dari situasi sekarang, kurasa dia pasti jatuh cinta pada kakak iparnya. Tidak mungkin. Mereka kan saudara ipar. Brengsek kau. Dia adalah kakak iparmu. Dialah yang menyelamatkanku. Tanpanya, tak akan ada aku seperti ini. Sejak aku dibawa dari desa kembali ke keluarga Ouyang, aku selalu menderita dari perlakuan kasar kakak. Dia tidak hanya memukulku, tapi juga merampas uang sakuku. Akulah penerus keluarga Ouyang. Kamu hati-hati. Adik muda. Haha, kakak muda, halo. Adik muda, ini uang saku Anda. Ini uangku. Semua milik keluarga Ouyang adalah uangku. Kamu jangan sentuh sedikit pun. Di rumah, tidak ada yang peduli pada keadaanku. Sampai Ruan King datang ke rumah. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Hanya dia yang benar-benar peduli padaku. Membuatku merasakan kehangatan yang belum pernah ada. Ini hampir musim dingin. Kenapa kamu pakai baju tipis? Ambil uang ini. Beli baju musim dingin. Apa yang kalian lakukan? Kamu berani mencuri uang untuk pria ini. Hari ini kubunuh kamu. Cepat pergi. Cepat pergi. Kakak ipar. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Aku punya cara membantumu. Siapa kamu? Kamu tak perlu tahu siapa aku. Ini guna-guna cinta, asalkan diberikan kepada kamu dan orang tercinta, dan ditanam bersama, penderitaan pasangan akan berpindah ke kamu. Kamu mau atau tidak? Saat itu, aku bertekad tak akan biarkan Ruan King menderita lagi. Kakak ipar. Kakak ipar, Anda sudah bekerja keras. Minumlah teh. Kak ipar, kau telah banyak membantuku. Mulai sekarang, biarkan aku yang menanggung penderitaanmu. Ternyata, penderitaan yang Kak Ipar tanggung setiap hari adalah rasa sakit seperti ini.
Saat itulah, aku memutuskan untuk membunuh kakak yang kejam dan bejat ini. Sudah kuputuskan. Asalkan Kak Ipar tak lagi tersiksa. Aku rela memikul dosa membunuh kakak sendiri. Ini adalah sejenis serangga iblis yang istimewa. Orang yang terkena serangga ini, begitu birahinya bangkit, seluruh tubuhnya akan meledak dan mati. Lalu apa yang harus dilakukan? Tak perlu kau jadi lagi kan? Semua orang ini kubunuh. Bunuh saja aku. You. Kau benar-benar bodoh. Untuk menaruh serangga iblis pada kakakku, aku juga tertular serangga itu. Aku tak akan lama lagi. Ayah, kabulkan permintaan terakhirku. Lepaskan Ruan King. You. Kau adalah calon kepala keluarga. Keluarga Ouyang berikutnya. Kau tak boleh kenapa-kenapa. Non Kunling. Kumohon. Tolong selamatkan You. Ini mudah. Jika serangga itu mati, nyawaku pun habis. Sekarang akhirnya aku bisa menggantikan Ruan King untuk mati. Kau tak akan mati. Kenapa? Silakan duduk. Ouyang murong. Kau masih tak mau bicara. Sebenarnya, aku sudah lama tahu Aki yang kejam dan bejat. Ruan King diam-diam menjaga. Ayu berkali-kali dijaganya. Ruan King anak yang baik. Aku berhutang budi padanya. Jujur saja, Sebenarnya Aki yang bukan keturunan keluarga Ouyang. Dia bukan kakak kandungku. Aku baru tahu belakangan. Sayangnya saat itu, semua sudah tahu. Aki yang adalah kepala keluarga. Aku terpaksa mengalah. Tak disangka, Chiang semakin keterlaluan. Membuat nama keluarga Ouyang jadi buruk. Aku pun berniat untuk menyingkirkannya. Situasimu di rumah. Aku juga paham. Hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyingkirkan Akiang, lalu limpahkan semua kesalahan ke Ruan King. Mengapa? Mengapa harus dia? Dia begitu baik hati. Mengapa dia harus menderita musibah yang tak bersalah ini? Kau adalah satu-satunya penerus keluarga Ouyang. Aku tak punya pilihan lain. Hanya dengan cara ini, aku bisa menjagamu. Gelar kepala keluarga ini. Tak perlu lagi. Ah, Yuer. Sampai sekarang, mengapa kau harus memotong lenganmu? Ayu, kakak ipar. Kakak ipar, kenapa kau kembali? Cepat pergi. aku tak mau melihatmu begini. Ini kesalahanku sendiri. Harus kutanggung sendiri. Cepat pergi. Pergilah ke tempat yang tak ada yang mengenalmu. Hiduplah tanpa beban. Dulu aku punya adik laki-laki. Sayangnya, tidak sempat menunggunya dewasa. Dia sudah meninggal. Setiap kali aku melihatmu, seperti melihat adikku. Karena itu, sangat memperhatikanmu. Jangan lagi bertindak bodoh. Pulanglah dengan baik. Warisi keluarga Ouyang. Jadilah kepala keluarga yang layak. Ruan Qing. Kau anak yang baik. Aku, orang tua ini, telah bersalah padamu. Aku tahu, semua yang kau lakukan. Semua untuk Ahyu. Aku tidak menyalahkanmu. Hanya nasibku yang buruk. Masalah guna-guna cinta. Karena aku sempat tertipu hingga melakukan kesalahan. Sekarang, aku tak ingin Ruan King merasakan penderitaan yang sama. Kumohon, Nona Kunling, lepaskan guna-guna cinta kami. ini mudah. Beberapa hutang sudah waktunya dilunasi.
Komandan, kau baik-baik saja? Dia telah kembali. Setelah terkubur ribuan tahun, masih memiliki kekuatan sehebat ini. Kita harus mempercepat aksi. Kumpulkan semua kekuatan. Ke Nejeri Hua. Kali ini. Harus mendahuluinya. Baik. Terima kasih, Nona Kunling, telah menyelamatkan keluarga Ouyang. Tidak apa-apa. Tuan Ouyang, muda ini ingin bertanya pada Anda. Karena Anda orang dekat Nona Kunling, aku akan jujur sepenuhnya. Tanpa ragu. Apa Anda mengenal giok ini? Apakah kau, anak itu dulu? Apa Bapak kenal giok ini? Itu kejadian 20 tahun lalu. Itu kejadian 20 tahun lalu. Kak, lihat, entah anak siapa. Ditinggal di panti asuhan. Ditinggal sejak kecil. Kasihan sekali. Kenapa tak bawa ke panti? Malah dibawa pulang. Aku merasa ada ikatan. Ingin kujadikan sebagai anakku sendiri. Nantinya, dia akan jadi anak Ouyang Zen. Tak sampai sebulan, adikku meninggal mendadak. Istrinya sendirian, tak sanggup. Lalu anak itu diberikan. Tahukah Bapak kemana? Sudah terlalu lama, tak ingat. Apakah harapanku satu-satunya menemukan keluarga terputus begitu saja? Kunling adalah musuhmu. Curi relik sumsum bintang, kau akan tak terkalahkan. Xiao Zhou, kau baik-baik saja? Dalam pikiranku, kenapa ada suara aneh menyuruhku mencuri relik? Mungkin kurang istirahat, kepalaku agak pusing. Ah, kukira kau seperti kecebong cari induk. Sedih. Nona Kunling, kemana kita pergi? Ikut saja aku. Kumohon, Nona Kunling, bawa aku bersama. Kunling, bukankah kita mau cari orang Yugu? Kenapa ke sini? Jangan tanya-tanya Kunling. Kalau takut, pulang saja. Aku ini, pria sejati. Kamu yang takut, Di sana. Di sana. Sial, dia kabur. Tunggu aku. Jubah hitam itu. Tidak. Zhou, kenapa kamu? Kamu baik-baik saja. Baik. Mungkin akhir-akhir ini terlalu tegang. Tadi orang Yugu sengaja memancing kita ke sini. Pasti ada rencana jahat lain. Hahaha. Kalian tak terlalu bodoh. Nikmatilah hadiah dariku ini. Peti mati. Itu peti mati. Cahaya apa ini? Mataku sakit.
Kenapa dia? Ini. Bukankah ini putra sulung keluarga Pei yang terkemuka dari 4 keluarga besar Pei Huaizhou? Katanya, Pei Huaizhou punya pengawal terbaik di negeri Xia. Kini tewas mengenaskan, dan sekujur tubuhnya tanpa satu luka pun. Tampaknya orang Yugu lebih sulit ditebak daripada yang kita kira. Orang Yugu terus-menerus berulah. Kini bahkan berani terang-terangan membunuh Pei Huaizhou. Ini jelas-jelas menantang kita. Keluarga Pei datang. Kakak, kenapa perginya mendadak? Siapa pelakunya? Kalian yang bunuh kakakku. Bicara harus ada buktinya. Jangan menuduh orang baik. Bagaimana mungkin kami membunuh kakakmu? Bukan kalian yang membunuh? Lalu kenapa kalian di sini? Tangkap mereka. Mundur. Jangan lancang pada Dewi. Aku tak peduli Dewi apapun. Yang membunuh kakakku harus ikut mati. Serang. Berhenti. Kakek, jangan halangi aku. Aku mau balas dendam. Jangan lancang pada Nona Kunling. Hormat pada Tuan. Kakek, apa kakek sudah pikun? Kenapa memberi hormat pada gadis kecil ini? Tuan, cucuku nakal, mohon jangan marah. Aku minta maaf untuknya. Tidak apa-apa. Omong-omong, kenapa orang Yugu menyerang keluarga Pei? Jangan-jangan mencuri relik suci kalian? Relik sumsum bintang tidak hilang, tapi penyebab kematian Huaizhou aneh. Mungkin terkait relik suci. Dari kejadian-kejadian ini, orang Yugu membunuh tidak pernah sendiri. Mereka gunakan orang terdekat dengan cara paling kejam. Lalu, siapa pembunuh? Pei Huaizhou sebenarnya? Huaizhou, kenapa kau pergi begitu cepat? Kau masih sangat muda. Tua Pei, tabahlah. Ini adalah teman baik Huaizhou semasa hidup, Sun Wenbin dan Li Wei. Xiao Zhou, kamu lihat Sun Wenbin ini, melihat kematian temannya. Kok masih tenang-tenang saja? Tak ada perasaan sama sekali. Menurutmu, kematian Pei Huaizhou apa ada hubungannya dengannya? Kami dan Huaizhou minggu lalu janjian mau mendaki gunung bersama. Siapa sangka saat hari yang dijanjikan tiba Huaizhou tak datang. Kami pergi ke keluarga Pei baru tahu kabar Huaizhou meninggal. Langsung bergegas ke sini. Kakakku begitu saja mati tak jelas penyebabnya. Kalian masih sempat mengobrol di sini. Kakek, sekarang yang paling penting adalah menemukan pembunuh kakakku. Membalas dendam untuk kakakku. Pembunuh harus dicari. Tapi, Huaizhou harus cepat-cepat diberi ketenangan. Bawa peti matinya pulang dulu. Atur pemakamannya. Tuan muda dia. Tak seorang pun dari kalian boleh pergi. Itu suara kakakku. Bukan suara kakakmu. Ini suara iblis. Apa itu suara iblis? Jiwa orang yang mati tak tenang akan tinggal di dekat mayatnya dalam 7 hari setelah kematian suara yang dikeluarkan jiwa itu. Disebut suara iblis, sepertinya kakakmu menyimpan dendam sudah kuduga. Kakakku dibunuh orang jahat. Kakak, katakan padaku, siapa pembunuhnya? Biar dia lari ke ujung dunia, akan kubalaskan dendammu. Benang merah mengikat jiwa. Pembunuhnya ada di sini. Pembunuhnya ada di sini. Pembunuhnya ada di sini. Siapa yang membunuh kakakku? Kamu. Atau kau? Kita bertiga adalah saudara sumpah. Mana mungkin aku tega menyakitinya. Benar. Kita pernah bersumpah. Tak berharap lahir di hari yang sama, tapi bertekad mati bersama. Kenapa kau melihat jenazah kakakku? Tidak sedih sama sekali dan tak sedikit pun terkejut? Apa kau sudah tahu kakakku telah meninggal? Xiao Ze, jangan sembarangan bicara. Aku benar-benar tidak. Muzei, aku tahu kau ingin membalas dendam untuk kakak. Tapi jangan menuduh sembarangan. Nanti menyakiti hati Wenbin. Aku tidak menuduh sembarangan. Malam sebelum kakakku meninggal, aku melihat sendiri Son Wenbin meminjam uang pada kakakku, tapi kakakku tidak memberikannya. Jadi pasti dia menyimpan dendam. Ada hal seperti ini. Kalau begitu, mendaki Gunung Minggu lalu juga usulanmu.
Apa kau sudah lama berniat membunuh Huai Zhou? Pak, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak. Kau sejak kecil tak punya orang tua. Keluarga kami padamu sangat memperhatikan. Kau malah, karena Huai Zhou tak meminjamkan uang, tega membunuhnya. Benarlah, bantuan sedikit dihargai. Bantuan banyak menimbulkan dendam. Pura-pura di depan kakakku, berpura-pura bersaudara. Bersujud pada kakakku. Tuan, ini... Bukan dia. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kamu. Tidak, bukan aku. Aku dan Huai Zhou seperti saudara. Mana mungkin aku tega menyakitinya. Kamu dan kakakku tumbuh besar bersama sejak kecil. Memang tidak ada niat untuk berbuat jahat. Tapi kalau bukan kamu, lalu siapa? Cahaya merah mengunci pembunuhnya, dan itu kamu. Aku benar-benar tidak. Kalian keliru. Pak Tua, Anda tahu, aku takkan menyakiti Huai Zhou. Li Wei dan Huai Zhou adalah teman baik sejak kecil. Dia bahkan pernah menyelamatkan nyawa Huai Zhou. Ini pasti salah. Nona Kunling tidak mungkin salah melihat. Pasti dia. Aku, Li Wei, bersumpah kepada langit. Jika aku yang membunuh Huai Zhou, biar aku mati mengenaskan. Sudah sampai begini, kau masih berani bersumpah. Mulutmu memang keras. Kamu. Bukan mulutnya yang keras. Ini. Dia akan berubah wujud. Haha. Akhirnya kau mati. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Kenapa? Kau punya keluarga yang begitu terpandang. Setiap kali aku menghadapi kesulitan besar, kau selalu dengan mudah menyelesaikannya dengan uang. Kenapa? Setiap kali keluargamu kesulitan, bukankah kakakku yang selalu bantu dengan uang dan tenaga? Kau berani berkata begitu tentang kakakku? Kau pikir ini kebaikannya padaku? Dia hanya memanfaatkanku untuk membangun citra agar orang lain berpikir. Tuan muda Pei yang baik hati itu. Kalau aku punya latar belakang sebaik itu, uang sebanyak itu, aku juga bisa pakai uang untuk membeli hati orang. Orang lain baik padanya, dia malah menyimpan dendam. Benar-benar membalas budi dengan kejahatan. Ah. Dia berasal dari keluarga rendah, memang rendah diri, ditambah lagi orang Yugu memberinya guna-guna, sehingga memicu kepribadian lain dalam dirinya. Lagi-lagi trik bunuh lewat tangan orang lain. Ini yang disebut orang Yugu sebagai hadiah, ya? Tidak hanya itu. Lalu apa lagi? Apa yang terjadi padanya? Bahaya. Dia menyerap energi spiritual kita. Hancur. Apa yang terjadi padaku? Cahaya merah menghilang. Almarhum tenanglah. Terima kasih, Tuan telah menolong. Mengenali rencana jahat orang Yugu, membuat cucuku bisa tenang. Tapi, mungkin orang Yugu tidak akan berhenti begitu saja. Ini adalah relik suci yang dijaga turun-temurun oleh keluarga Pei. Relik suci 4 keluarga besar, hilang satu persatu. Aku khawatir, relik suci keluarga Pei juga akan mengalami masalah. Jadi aku selalu membawanya. Sekarang akhirnya kembali ke pemilik aslinya.
Sekarang dari 4 pecahan, tinggal 1 tersisa. Sepertinya, kita pada akhirnya harus bertempur hebat dengan orang Yugu. Yang dapat relik suci, dapat dunia. Ambil kedua, relik sumsum bintang itu, maka kau bisa tak terkalahkan di dunia. Kenapa suara ini lagi? Jangan-jangan aku juga punya kepribadian tersembunyi. Orang Yugu sungguh jahat. Mereka menyebabkan banyak orang, keluarga hancur, nyawa melayang aku pasti akan dengan tanganku sendiri, mencincang mereka jadi ribuan potong. Mereka selalu sembunyi-sembunyian. Tak tahu di mana. Aku tahu di mana mereka. Sudah 1000 tahun. Aku kembali lagi. Aha, aha. Karena sudah datang, maka keluarlah. Jangan sembunyi-sembunyi. Kau rencanakan selama 1000 tahun. Hanya ingin bertarung hebat denganku lagi. Kenapa belum muncul? Di mana Xiao Zouzou? Kau orang Yugu terkutuk, apa maumu sebenarnya? Jika aku pantas mati. Lalu kau? Kau. Kenapa wajahmu persis sama denganku? Aku kakak kandungmu. Apa? Mana mungkin? Aku orang Yugu. Benar. Kau putra kedua Yugu. Orang tua kita sudah tiada. Kitalah masa depan Yugu. Asal kita bekerja sama. Merebut relik sumsum bintang kunling. Kita bisa kuasai negeri Xia. Jangan bohongi aku. Kau bilang begitu hanya untuk membuatku membantu mencuri relik suci. Lupakan niatmu. Aku tak akan bersamamu berbuat jahat. Berbuat jahat? Kau tak mengerti apa itu berbuat jahat. Siapa yang benar-benar jahat? Apa maksudmu? Apa ini? Ini adalah pertempuran besar antara orang Yugu dan Kunling 1000 tahun yang lalu. Untuk mengalahkan Kunling, kami orang Yugu hampir mengorbankan seluruh nyawa kami. Orang tua kami juga dibunuh oleh Kunling. Tidak. Ini tidak mungkin. Kau pasti menipuku. Fakta ada di sini. Kau bisa lihat sendiri. Anak itu sudah dibawa ke tempat aman, jangan khawatir. Ha! Kita lawan penyihir ini sampai mati. Di gambar itu orang tuaku. Iya. Nona Kunling pasti bukan orang jahat. Nona Kunling pasti orang baik. Dia selalu berbuat baik, selalu menolong semua orang. Itu hanya yang ingin dia tunjukkan padamu. Diam-diam dia berbuat jahat. Bagaimana kau tahu? Tapi semua orang memujanya sebagai dewi. Dia pasti orang baik. Lalu bagaimana? Jika dulu yang menang adalah kami orang Yugu yang sekarang dipuja sebagai dewa adalah kami. Kita tak perlu bersembunyi. Dulu, orang tua mati menyedihkan untuk menyelamatkanmu. Dengarkan. Ini adalah pesan mereka untukmu.
Nak, kau harus bertahan hidup. Hanya dengan bertahan hidup kau bisa balas dendam untuk kami. Bunuh Kunling. Harus balas dendam untuk kami. Tidak. Adik, Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. kami orang Yugu bergantung padamu. Ambil kembali pecahan relik suci Kunling. Kita bersama akan mendominasi negeri Xia. Miao Yuzhou pergi kemana sih? Sudah larut belum pulang juga. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Sudah, jangan muter-muter lagi, bikin pusing. Miao Yuzhou. Miao Yuzhou, kamu kemana saja? Kami semua khawatir sekali. Aku tersesat diterjang angin. Baru bisa menemukan jalan pulang. Syukurlah, sudah kembali. Istirahat dulu saja. Besok kita bicarakan lebih lanjut. Cepat istirahat. Kemari. Katakan saja kalau ada sesuatu. Perang besar 1000 tahun lalu. Benarkah kau yang membunuh semua orang Yugu? Iya. Hari ini kau tampak ada yang mengganjal. Tidak. Sesukamu, aku lelah. Pulanglah. Buruk. Nona Kunling. Miao Yuzhou hilang lagi. Dan katanya, relik sumsum bintang juga hilang. Relik hilang tanpa alasan. Miao Yuzhou menghilang. Pasti dia yang mencuri relik diserahkan ke orang Yugu. Aku sudah bilang, kenapa kemarin dia sangat aneh. Tidak mungkin. Miao Yuzhou yang pertama melayani Nona Kunling. Dia tak mungkin mengkhianatinya. Lalu, bagaimana kau jelaskan dia dan relik hilang bersamaan? Aku. Mungkin dia sudah tahu asal-usulnya sendiri. Anda tahu asal-usul Miao Yuzhou? Asal-usul Miao Yuzhou berkaitan dengan orang Yugu. Orang Yugu saat itu hanya sebuah keluarga biasa di Nejerik Xia, tapi terjadi beberapa peristiwa pencurian relik yang berulang kali. Semua mengarah ke orang Yugu. Tuan, relik sumsum bintang kita hilang. Iya. Lalu aku pun pergi menyelidiki. Relik sumsum bintang itu, kalian yang ambil? Memang, terus kenapa? Aku sudah kumpulkan 3 keping fragmen relik sumsum bintang. Nantinya, seluruh negeri Xia akan menjadi milikku seperti barang dalam kantong. Hahaha. Seperti dilakukan sesuatu. Mereka langsung menyerangku. Seranganku langsung mereka hadapi. Mereka tak hanya menyerangku, tapi juga melukai orang lain yang tak bersalah. Aku terpaksa bunuh orang tuanya. Setelah pulang dari Miao Yuzhou kemarin, dia tanyakan soal orang Yugu. Sepertinya, dia pernah lihat orang Yugu. Kalau dia benar-benar kurir relik untuk orang Yugu, bukankah kita akan lebih sulit kalahkan mereka? Dapat. Orang Yugu tak pernah ahli pelihara makhluk jahat. Kenapa kau bisa pelihara serangga iblis ganas? Apa maksudmu? Cepat berikan relik itu padaku. Yang kasih serangga iblis ke Ouyang Yu adalahmu. Kau sama sekali bukan orang Yugu. Hahaha. Kau benar. Betul. Bukan kakakmu. Bukan orang Yugu. Lalu siapa kau sebenarnya? Kenapa kau sakiti orang Yugu? Kau tak pantas tahu siapa aku. Kalian orang Yugu, hanya senjata untuk melawan Kunling. Kalian terlalu lemah, hingga seluruh suku mati tragis. Tapi kau berguna, membantuku dapatkan relik sumsum bintang. Kini aku tahu kebenarannya. Kau takkan mendapatkannya, relik sumsum bintang. Tak tahu diri.
Kau kira kau bisa hentikan aku? Sekarang, aku beri dua pilihan. Patuhi aku, terus bantu aku, atau mati. Aku takkan membantumu. Xiao Zhou, jangan sampai kau lakukan hal bodoh. Jika dia berani berikan relik itu ke orang Yugu, aku akan bunuh dia sendiri. Belum ada keputusan. Temukan Xiao Zhou dulu. Jangan. Lepaskan aku. Relik sumsum bintang itu milik Nona Kunling. Kau masih berani halangi aku? Sungguh tak tahu diri. Kini, aku telah menyerap ketiga alat roh itu. Bahkan Kunling datang pun, bukan lawanku. Tadi sudah kuberi kesempatan padamu. Kau pilih mati. Kini, kukabulkan. Sekarang akan kuhancurkan jiwamu. Tak bisa reinkarnasi selamanya. Hentikan. 1000 tahun. Kunling. Akhirnya kita bertemu lagi. Ya. 1000 tahun. Jika bukan karena aku menyuruh Miao Yuzhou membawa relik sumsum bintang mencarimu, masih mau menghindar. Apa? Miao Yuzhou kau yang atur? Hanya memanfaatkan situasi. Kemarilah. Untukmu. Nona Kunling. Apa maksudmu? Hari ini kau menemuinya. Dia bukan kakakmu. Dialah dalang yang dulu mengendalikan orang Yugu. Kini, dia hanya ingin mendapatkan relik, mengalahkanku, lalu mendominasi negeri Xia. Jika tak percaya, relik sumsum bintang ini bisa kau berikan padanya. Nona Kunling, aku percaya semua yang kau katakan. Relik ini. Tak ku mau. Tidak, hanya begini. Dia bisa terpancing keluar dan dikalahkan tuntas. Kalian berani mempermainkanku. Kalian pikir aku sebodoh itu? Percaya omong kosongmu. Kau membunuh orang tua dan saudaraku. Hari ini kau harus membayar dengan darah. Mimpi. Kini, aku telah menyerap esensi semua relik. Kau pun bukan lawanku. Ah. Tak disangka. Setelah menyerap esensi relik sumsum bintang, dia menjadi begitu menakutkan. Dia telah membunuh banyak orang. Hari ini, dia harus mati. Mundur di belakangku. Relik yang kau idamkan hanyalah alat sihir. Buatanku yang biasa saja. Apa? Lagi pula, alat sihir ini mengenal pemiliknya. Memberikannya padamu takkan berguna. Kau telah membunuh begitu banyak makhluk hidup. Ah. Ouyang Yu. Ouyang Yu. Terima kasih, Nona Kunling telah membalaskan dendamku. Aku bersumpah setia sampai mati pada Nona Kunling. Xiao Zhou, kenapa? Krisis negeri Xia belum teratasi. Ini baru permulaan.